narasumber yang lain bisa di-mute. Alat musik semuanya bisa di-mute. Bapak Ibu, shalom bagi kita semuanya. Halo, ada orang shalom. Puji Tuhan, kita hari ini boleh bersama-sama beribadah di minggu yang ketiga, saudaraku ya. Hari ini sudah 19 hari, kita masuk tahun 2025, saudaraku ya. Saudara, hari-hari ini, saudaraku ya, di tahun 2025, saudara, banyak hal yang terjadi. Saudara, sekali lagi saudaraku ya, kita ini harus belajar bahwa tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Keadaan dunia makin kesini saudaraku ya bukan semakin mudah, tantangan yang dihadapi itu bukan semakin gampang saudaraku ya. Awal tahun saudaraku ya, saudara menemukan bagaimana ada pesawat-pesawat yang jatuh saudaraku ya. Dari yang di negara Azerbaijan saudaraku ya, terus ada di Korea, saudaraku ya. Korea itu terkenal dengan semua keselamatan dan macam segala halnya, saudaraku ya. Terus ada Air Kanada, ya tergelincir dan lain sebagainya, saudaraku. Banyak hal yang terjadi, saudaraku ya. Saudara, seringkali kita ini nggak tahu apa-apa, saudaraku ya. Bahkan hal yang kecil bisa menjadi sebuah masalah yang besar. Ya, awal tahun, saudaraku, terjadi berbagai bencana, ya. Di Arab Saudi, di Mekah, Madinah, saudara, terjadi banjir bandang. Terus juga di Amerika terjadi kebakaran hutan. Padahal di sisi yang lain salju lagi turun, saudaraku. Saudara, ada sebuah fenomena, saudaraku, yang sebenarnya Tuhan sedang menunjukkan sesuatu. Saudara bisa lihat, saudaraku ya, banyak keajaiban yang terjadi ketika LA terbakar, saudaraku ya. Saudara bisa lihat bagaimana ada rumah anak-anak Tuhan yang di sekelilingnya terbakar. Memang ada juga ya orang anak-anak Tuhan yang Kristen, saudaraku ya, yang ikut terbakar. Tapi saya tidak mau menghakimi. Tapi sekali lagi saudaraku ya, ada gereja dan lain sebagainya. Ada keajaiban-keajaiban yang Tuhan lakukan. Kita bukan sedang berpolemik bahwa kenapa anak Tuhan yang ini terbakar, yang ini enggak, saudaraku ya. Itu urusan masing-masing buat saya, saudaraku. Bukan bagian kita. Tapi sekali lagi ada sebuah pembedaan yang Tuhan lakukan bagi anak-anaknya yang mengasihi Dia. Saudara, sekali lagi saudaraku, pasti di kedepannya saudaraku ya, ada sebuah perbedaan antara orang yang menyembah Tuhan dengan yang tidak menyembah Tuhan. Orang yang bersungguh hati sama Tuhan dengan orang yang tidak bersungguh hati dengan Tuhan. Selalu akan ada pembedaan itu, saudara. Nah, kita ini bagian yang mana? Apakah kita ini orang yang sudah hari ini bersungguh-sungguh datang kepada Tuhan atau tidak? Orang yang bersungguh hati, saudaraku ya. Makanya ya, waktu kemarin acara di saudaraku ya, di Bekasi, saudaraku ya, semuanya diurapi. Dikasih tanda T di dahinya. Artinya apa? Minggu lalu saya sudah sampaikan, saudara. Ini tanda agar setiap kita, saudaraku ya, terima meterai Tuhan, terima perjanjian Tuhan, ya, bahwa kita diluputkan dari semua yang jahat. Amin. Saudara, sekali lagi, setan itu tahu, saudara, siapa milik kepunyaan Tuhan dengan yang bukan. Ya. Mana yang diluputkan, mana yang enggak. Makanya waktu Tuhan memberikan hukum yang ke-10 kepada bangsa bangsa Mesir, saudaraku ya. Siapa yang diluputkan dari kematian anak-anak sulung? Siapa? Siapa? Bapak Ibu? Setiap rumah yang ada tanda darah, bukan orang Israel. Bukan. Yang diluputkan adalah setiap orang yang ada tanda darah di pintunya, di ambang pintunya. Betul? Kalau nggak ada tanda darah, dia akan masuk dan ada kematian anak sulung di sana.
Jadi artinya apa, Bapak Ibu? Kita ini juga harus sadar, saudaraku ya. Harus ada tanda darah Tuhan dalam hidup kita. Bahkan di kitab Yeskiel kalau nggak salah kemarin, saudara, ada tanda T yang diberikan. Dan dikatakan bahwa di sana tidak boleh orang menyentuhnya. Karena mereka dibedakan. Nah, saya percaya hari ini kita adalah orang-orang yang terima tanda itu. Kenapa? Kalau saya yakin, saudara, karena kenapa? Saya milik Tuhan, saya kepunyaan Tuhan. Apakah semua orang percaya terima tanda itu? Belum tentu. Karena setiap orang yang bersungguh hatilah yang akan terima. Ya. Karena di Alkitab dikatakan, saudaraku ya, ada orang-orang yang ketika keturunan pertama dia nggak bisa kejar, ada keturunan yang lain yang memilih hukum dan ketetapan Tuhan. Ya. Jadi sekali lagi di firman Tuhan juga dikatakan, saudaraku, waktu Tuhan datang, Tuhan, bukankah aku sudah ini, sudah melayani, sudah mengusir setan, bla bla bla, macam-macam lah, saudaraku ya. Ternyata Tuhan bilang apa? Aku nggak kenal kamu. Ya. Apakah mereka sudah lahir baru? Sudah. Sudah diselamatkan? Sudah. Mereka melayani Tuhan? Jangan bilang nggak melayani Tuhan ya. Ingat, mereka ngusir setan. Berarti pekerjaannya seringkali pelayanan pelepasan. Betul? Ini mungkin para nabi nih. Wah, ini setannya di sini, setannya di sini. Ya. Terus apalagi mereka bernubuat, karunia nabi loh. Melakukan mujizat, mungkin melalui hidupnya banyak orang disembuhkan. Betul? Tapi ternyata Tuhan bilang apa? Ayo, Alkitab sendiri ngomong di Matius 7. Aku tidak mengenal engkau, hai pembuat kejahatan. Karena ternyata, saudaraku ya, banyak anak-anak Tuhan itu yang kena tipu daya iblis. Saudara, awal tahun, saudaraku, saya tuh dibuat Tuhan merenung lah, saudaraku ya. Saudara, hari-hari ini banyak orang itu termakan dengan apa, saudaraku ya? Saya bisa bilang tipu daya. Kenapa tipu daya, saudaraku ya? Sekarang ini marketing luar biasa, saudaraku ya. Marketing selalu ngomong tentang apa, saudara, kalau iklan? Halo? Anda tahu? Iklan tuh selalu ngomong tentang apa? Yang baik-baiknya aja kan? Ada nggak iklan tuh bilang kekurangannya, ya, ini biasanya banjir, terus apalagi kekurangannya apa? Listriknya sering padam di sini. Jadi ambillah perumahan ini. Ada? Nggak ada kan? Yang ditunjukin semua yang baik-baik, ya. Duit tunjukin, katanya saudaraku ya. Betul nggak? Terus skincare, ya, iklannya luar biasa, sekali pakai langsung putih, ya kan? Tangan nih dicuci nih, yang gelap gulita, saudaraku ya, pakai itu langsung putih. Betul nggak? Ternyata, saudaraku ya, rame bahwa ini mengandung hidrokinon. Betul? Tiba-tiba muncullah korban-korban. Karena apa? Terpikat dengan apa ya, saudara? Iklan. Bahasa saya tipu daya. Terus sekarang, saudaraku ya, dunia ini sama seperti itu. Mereka selalu ngomong tentang nggak apa-apa kamu berdosa, toh Tuhan mengampuni. Nggak apa-apa, nggak sungguh-sungguh, nggak apa-apa kamu kecewa, nggak apa-apa kamu lawan orang tuamu, nggak apa-apa kamu lawan. Atau ada yang paling parah, saudara, nggak apa-apa di neraka nanti bisa pesta pora, nanti minum-minum di sana, di surga nggak ada. Pernah nggak dengar yang kayak gitu? Apa-apa di neraka nanti enak. Setan ngomongnya apa? Oh iya, nanti di neraka itu kamu akan dijamu. Kita party terus. Betul kan?
Oh, saya tunjukin, setan itu selalu seperti itu, saudara ya. Nih pahami lah cara kerja setan. Setan itu selalu memberi sesuatu yang sangat menarik menurut kita. Dia selalu membuat apa sesuatu yang sebenarnya itu kematian dibungkus oleh dia jadi apa? Jadi sesuatu yang hidup menarik. Mari kita baca firman Tuhan. PPT saya tadi udah disiapin ya. Kejadian 3 ayat 1 sampai 7. Kejadian 3 ayat 1 sampai 7. Sudah? Bapak Ibu bisa buka di. Oke. Saya mau kita baca sama-sama. Saya ayat 1, saudara ayat 2, nanti ayat 7 kita sama-sama. Sudah semua yang sudah katakan amin? Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ayat 2. Sama-sama semuanya dengan semangat dong. 1, 2, 3. Yang 3, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ayat 7 sama-sama. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Inilah cawat pertama yang dibuat. Saudara tahu dari ayat ini, saudaraku ya, bagaimana sebuah marketing itu sangat menarik, betul? Dikatakan di sana, saudaraku ya, Tuhan udah bilang di ayat 1, tentulah Allah berfirman semua pohon, ayat 1 tadi, 1, bahwa semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu taut perempuan itu ayat 2-nya, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Ayat 3, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Itu pesannya. Paham ya? Kita ini tahu kan semua kebenaran. Betul? Tahu nggak? Nggak boleh berbohong. Betul? Nggak boleh berdusta. Nggak boleh mengingini milik sesamamu. Betul? Nggak boleh iri. Betul? Betul? Tahu semua kan? Perempuan ini tahu nggak? Nggak boleh makan katanya. Buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman. Tahu? Tahu, saudara. Apa yang terjadi? Lanjut. Ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ada omongan, ya mungkin kamu akan ngomong, ya firman Tuhan bilang jangan berdusta. Nggak apa-apa bohong sedikit-sedikit. Nggak apa-apa kamu marah sedikit-sedikit. Nggak apa-apa kamu mukul sedikit-sedikit. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ngambil duit sedikit-sedikit.
Kan lama-lama jadi bukit. Ya, nggak apa-apa. Hina sedikit. Sering nggak? Nggak apa-apa. Nonton porno dikit-dikit. Nggak apa-apa. Minum dikit-dikit. Sering nggak dengar kayak gitu? Ternyata saudara ya, orang marketing itu belajar dari ini. Ini dia the best semuanya nih. Barangnya ini terbaiknya sudah. Gak ada yang lain. Sering dengar. Jadi hati-hati, dunia hari ini saudaraku ya, selalu akan bicara semuanya baik. Makanya ajaran-ajaran hari ini itu mengerikan. Cuma Yesus yang terus terang saudaraku ya. Dia nggak pernah bohong akan sesuatu kebenaran dan sebagainya. Saudara bisa lihat ayat 5. Tetapi Allah mengetahui pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kalau kamu nih ya buat dosa, nggak apa-apa, nanti Tuhan mengampuni. Dia penuh kasih, penuh sayang. Oh iya ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kecewa. Kan manusiawi. Well, nggak apa-apa. Pokoknya banyak alasan yang membenarkan semua kelemahan kita. Banyak alasan saudaraku ya, yang iblis akan bilang nggak apa-apa semuanya, nggak apa-apa. Kamu kan memang kayak gitu. Kamu kan memang nggak punya apapun. Ya udah, nggak apa-apa. Bahkan nanti akan ditunjukkan semuanya. Kamu nanti kalau kamu seperti ini, ya kamu juga nggak apa-apa. Ini baik buat kamu. Ya, nggak usah peduli orang lain. Mereka nggak pernah peduli sama kamu. Dia akan membuat saudara semuanya mencukai itu. Itulah kebohongan, itulah tipu daya yang dibuat oleh jelek. Gak apa-apa gak ke gereja, toh masih ada minggu-minggu selanjutnya lagi. Gak apa-apa gak baca Alkitab, toh Alkitab semua udah kamu baca. Gak apa-apa, toh gereja gak pernah juga. Gak apa-apa benci sama pemimpinmu, toh pemimpinmu juga gak ada manfaatnya buat kamu. Gak apa-apa. Dan setan akan terus bicara itu di hati setiap orang. Serius saudara. Makanya setiap orang saudaraku terbuai dengan semua penawarannya saudara. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Saudara, hari ini apa yang membuat banyak orang jatuh dalam dosa sehingga setiap orang tidak mau ikut Tuhan? Kenapa? Halo? Saya mau tanya sama Bapak Ibu. Kenapa saudara? Ada yang tahu? Kenapa orang tuh gak mau mengikuti kehendak Tuhan? Halo? Ayo. Saya mau tanya sama saudara ya. Kalau saudara hari ini diberi kesempatan bisa seperti Tuhan, saudara mau ngapain? Ayo, saya mau tanya sama saudara. Saya akan menyuruh malaikat melayani saya. Ini saya ya, saya nggak tahu saudara. Saya akan suruh, wah semua pelayan saya, saudara ya. Pokoknya yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik jadi anak buah saya. Terus apa lagi? Mobil, pokoknya mobil nggak boleh yang biasa. Saya perintahkan semuanya. Semuanya sekehendak
hatimu, betul? Enggak, saya selama ini kelaparan. Pokoknya harus makanan enak terus. Ya, enggak kayak gitu. Kalau hari ini, satu hari aja kamu dikasih kesempatan bisa seperti Tuhan, pasti kamu akan mengikuti semua kehendak hatimu, betul? Apa yang selama ini kamu nggak pernah terima, hasrat itulah yang akan kamu keluarkan semua. Betul? Loh, ini kenyataan Bapak Ibu. Ini yang terjadi. Makanya dikatakan di sana oleh setan ketika dia merayu Hawa, dia bilang apa? Kamu akan sama seperti Allah. Kamu akan bisa ngatur seperti Tuhan ngatur. Bukankah itu yang sekarang setan sedang kerjakan atas setiap hidup anak-anak Tuhan? Bahwa dia hidup maunya seperti yang dia mau. Tuhan bisa ngatur semuanya. Masa aku nggak bisa ngatur diriku sendiri? Tuhan punya kehendak. Loh, aku juga harus punya kehendak. Bukankah itu semuanya yang ada di hidup kita? Nggak mau diatur. Nggak mau ngikutin perintah Tuhan. Maunya apa? Maunya sendiri. Jangan perintah-perintah saya. Saya mau bebas. Saya mau diatur oleh Tuhan. Bukankah itu yang sebenarnya terjadi sama kita? Kita maunya jadi apa? Tuhan atas hidup kita. Saudara tahu kan hari ini apa yang sedang dibangun oleh manusia? Ada yang namanya dunia apa? Tahu? Dunia meta. Dunia apa itu? Halo? Dunia maya kan? Orang masuk ke virtual kayak gitu, saudara. Kamu bisa jadi Tuhan di sana. Kamu bisa buat avatarmu sendiri, alismu seperti apa, hidungmu seperti apa. Dibuat nanti akan jadi real time. Kamu cuma duduk aja. Bahkan sekarang saudaraku sudah ada yang jual kapling di dunia meta. Berapa? Karena apa? Di sana kamu bisa jadi Tuhan. Sekarang kan semuanya gampang, betul nggak? Kamu tinggal pencet di handphonemu, dia akan nurut. Mau main game, mau cari apa, mau beli makanan, semuanya di sana. Menjadikan saudara Tuhan di atas segalanya. Nah, itu tujuan iblis, ya. Tahu tentang yang baik dan yang jahat, katanya saudara gue, ya. Tahu segalanya. Ayat 6. Perempuan tuh melihat bahwa setelah di prospek, ya, apa yang terjadi? Ya juga ya, bagus juga ya. Tuh, istri saya pernah jadi agen asuransi, saudara. Nggak tahu masih kah sekarang, nggak tahu. Saya tuh dengerin, saudaraku, kadang-kadang ya manis banget. Ada yang misalnya dia datangin, saudara. Saya memang tahu asuransi itu bagus, ya, karena itu bisa mengcover kalau saudara sakit dan lain sebagainya, saudara. Itu baik. Di negara-negara maju, setiap warga negara wajib punya asuransi. Juga besar, sehingga mereka bisa cover dengan semuanya. Tapi seringkali saya lihat kayak di Indonesia nih, wah pokoknya semuanya kelihatannya bagus, saudaraku, ini. Tapi akhirnya ujungnya banyak konflik. Katanya investasinya begini, kenapa aku harus terima segini? Terus di penawarannya perlu di-upgrade.
Karena begini-begini, ini udah ketinggalan zaman, ini udah jadul. Untuk ngupgrade kan, saudara ya. Saudara sebenarnya bukan ngupgrade, bikin baru. Manis. Ya. Tapi ternyata saudara gue, buat saya tuh terlalu banyak jebakan. Ya, karena agen juga dapat fee dari itu, saudara gue. Nggak salah. Tapi buat saya, saudaraku ya, seringkali kayak gini, ini bagus manfaatnya buat Bapak Ibu. Ini kepentingannya buat saya. Saya dalam hati bohong. Padahal kamu kerja untuk itu buat dirimu sendiri. Dikejar orang seperti apa, saudara, tapi buat diri sendiri. Tapi nggak pernah ngomongin tentang ini buat saya loh. Kalau Bapak Ibu masuk asuransi, saya bisa jalan-jalan loh. Kalau Bapak ini beli asuransi ini, saya bisa beli mobil, saya bisa beli rumah. Nggak pernah kan marketing apa agen asuransi ngomong kayak gitu? Pernah nggak? Halo? Nggak pernah kan? Semuanya tentang siapa manfaatnya? Buat kita. Betul? Untung di sini kayaknya sudah nggak ada agen asuransi di sini. Lo nggak salah, saudara, asuransi kalau saudara rasa itu perlu, ambil aja, saudara gue. Tapi buat saya, saudara, terlalu apa ya, banyak yang maaf ya dengan tipu daya. Buat saya sih kalau misalnya apa ya, jujur aja. Ya, ini bagus buat Bapak Ibu, begini. Ya, nggak usah seperti memaksa. Setan tuh kayak gitu. Lihat rumah, saudara ya. Kemarin saya lihat ada orang bangun BTN dan lain sebagainya, saudara. Saya tanya teman saya dulu, harga BTN-mu berapa yang kamu bikin? Harganya 100 berapa ya kemarin? 160 juta kalau nggak salah. Bro, saya tanya dulu ini, jujur ya bro ya, berapa keuntungan yang kamu dapat? Ya dia bilang, saya mau tanya dulu bro, saya bilang. Untuk bangunan seperti ini berapa material dan upah tukang yang kamu harus keluarkan? Selain bayar yang macam-macam lah, pajak dan lain sebagainya. Dia bilang, saya hampir keluar 40 juta untuk bangun rumahnya loh, saudara. Waktu itu ya, bukan sekarang, saya nggak tahu sekarang karena barang-barang udah naik. Waktu itu tahun berapa ya? Sekitar tahun 2012 atau 2013. 40. Loh, saya bilang, kamu mengambil keuntungan lebih dari separuh, saya bilang. Bro, kata dia, kalau nggak kayak gitu, saya nggak bisa hidup. Ini belum bayar ini, bayar ini. Tapi saudara ya, makanya saya bilang, bro, kalau kamu bangun kayak gitu, makanya rumahnya sedikit-sedikit terbelah kayak gitu sih. Kan terlalu banyak pasir daripada semen. Terus pernah ditendang pondasinya, jebol. Karena dibangun ala kadar. Makanya ya kalau cari BTN dicek betul-betul. Jangan termakan dengan promosinya. Gue tunjukin ini dari batu bata, katanya saudara gue. Jangan, hati-hati saudara. Sekarang setan dan lain sebagainya dengan tipu daya menarik banyaknya Tuhan. Nggak apa-apa dosa, nggak apa-apa dikit-dikit. Toh Tuhan pengasih, Tuhan penyayang. Apalagi hari ini saudara ada ajaran sekali selamat kamu akan tetap selamat. Nggak apa-apa jadi homo, nggak apa-apa jadi lesbian, nggak apa-apa. Kalau gereja ini nggak terima, ada gereja yang terima. Nanti ya. Dia menyimpangkan semua kebenaran agar kita nggak pernah bisa. Ya. Saudara, sekali lagi hati-hati dengan tipu daya hari. Kalau ada yang bilang, oh tenang aja hari ini, kamu nggak cari Tuhan juga toh tetap hidup aja.
Iblis akan selalu nawarin itu, saudaraku. Paham ya? Gak usah sungguh-sungguh sama Tuhan. Toh hidup kita begini-begini aja. Gak usah serius, gak usah melayani. Dia akan selalu ngomong. Apa yang dipuaskan? Keinginan jiwamu. Itu yang akan dipuaskan oleh setan sampai saudara terjebak di sana. Ya. Oke, bisa tunjukin materi. Saudara, kali lagi tahun ini, tahun 2025, kita harus menang. Ya. Jangan pernah saudaraku ya kalah dengan tipu daya setan. Ya. Yang Tuhan mau hari ini, saudaraku, setiap kita anak-anak adalah menjadi yang ilahi. Kita ini nggak bisa hidup dengan apa yang mata kita lihat. Kita ini nggak bisa hidup dengan sesuatu yang memuaskan jiwa kita. Tahu kan jiwa? Halo Bapak Ibu, saya sering ngajarin, jiwa itu apa sih? Kalau daging nih loh, yang fisikmu, yang kelihatan. Jiwa itu apa? Pikiran, apalagi perasaan, terus halo, kehendak. Catat ya 3 hal ini. Pikiranmu, orang stres tuh seringnya bilang sakit jiwa karena apa? Berat di mana? Pikiran, kebanyakan mikir, keberatan, miring. Makanya jangan suka stres ya. Halo? Kalau yang suka stres, miring. Pikiran. Orang-orang melankolis tuh hati-hati. Terlalu banyak mikir. Bukan arti orang pragmatis gak mikir. Ada yang karena mikir sesuatu yang gak penting menurut saya, saudara. Gak bisa tidur seharian. Terus apa lagi? Perasaan. Makanya ikut Tuhan tuh gak bisa cuma sekedar ikut perasaan, saudara. Ya. Perasaannya kalau lagi enak, mau melayani Tuhan, lagi gak enak, gak terima, gak bisa. Setan akan puaskan semua jiwa sampai semuanya terpenuhi. Kehendak kita lah yang diikuti. Ya. Makanya hati-hati dengan kehendak kita, saudara. Makanya Tuhan bilang, sangkal diri kalau mau ikut Tuhan. Ikut aku. Makanya saya belajar, saudara, dari masa muda saya, apapun saya akan tanya Tuhan. Saya sekolah di mana, saya doa, Tuhan saya mau kuliah di mana. Aku sih kepengen begini-begini, tapi kehendakmu yang jadi. Ya. Saya melakukan apapun, saya doa, saya tanya Tuhan. Karena saya tahu Ricky gak pernah tahu yang terbaik buat hidupnya. Yang paling tahu yang terbaik hanya Tuhan. Sampai pasangan hidup, saya doa tanya. Saya kerja pun saya tanya Tuhan. Saya berhenti kerja pun saya doa tanya Tuhan. Bukan mengikuti keinginan saya. Karena yang paling penting, saudara, bagaimana kita mengikuti kehendak. Oke. Kenapa kita harus menjadi yang ilahi, saudara? Karena hari-hari ini saudara akan melihat sebuah kenyataan yang sangat mengerikan. Saudara akan melihat keadaan yang bukan semakin baik. Tapi anak-anak Tuhan harus menjadi yang berbeda. Lanjut. Mengalahkan kelaparan, artinya apa saudaraku ya? Elia dan burung gagak di 1 Raja-Raja 17 ayat 2 sampai 4.
Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Saudara, arti sungai Kerit itu artinya dipotong atau pemotongan daging. Di tengah kelaparan Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi dan berjalanlah. Saat Elia percaya dan taat, yang ilahi terjadi. Burung gagak itu lambang sebuah keliaran, peperangan dan kematian. Yang garang dan sombong akan diperintahkan Tuhan untuk memberkati hambanya. Saudara tahu, saudara ya, dari yang namanya sungai Kerit, Elia dipotong dagingnya agar dia menjadi yang ilahi. Bahkan waktu itu tidak turun hujan 3,5 tahun. Tuhan bilang pergi dan jalan. Tuhan tunjukkan buat dia yang liar, yang sombong pun untuk memberkati hidupnya. Tuhan pelihara dia dengan orang yang gak kenal Tuhan. Percayalah saudara ya, kalau kita hari-hari ini berjalan seperti yang Tuhan mau, pergi dan lakukan apa yang Tuhan mau, ya, orang-orang fasik akan Tuhan perintahkan untuk melayani engkau. Amin. Orang-orang di sekelilingmu akan memberkati engkau. Jadi sekali lagi saudaraku, anak-anak Tuhan harus berjalan. Tapi intinya pergilah dan berjalanlah. Banyak anak-anak Tuhan mau diberkati tapi duduk diam. Nggak kerja buat Tuhan. Paham ya? Kita tuh nggak akan pernah bisa lihat mujizat kalau kita nggak jalan sama Tuhan. Kita tuh nggak akan pernah melihat yang namanya kemuliaan apa, saudaraku. Ternyata, saudaraku, ya kita hidup semau kita sendiri. Betul nggak? Tapi dikit-dikit marah. Ketika diajari, ketika diomongi, nggak terima. Itulah yang terjadi, saudara. Apakah Tuhan jahat? Enggak, Tuhan nggak pernah jahat. Ingat loh ya, Tuhan tuh nggak pernah merancangkan sesuatu yang jahat buat anak-anaknya. Tapi kenapa ada orang yang dihukum, dimurkai oleh Tuhan? Kenapa? Itu yang namanya hukum dan ketetapan. Karena ada setan yang sampai hari ini nuntut semua yang hidup. Ada setan yang sampai hari ini, ingat, dia mendakwa engkau. Tuh lihat tuh anak itu, gak pernah sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan bilang aku mau berkati dia. Gak bisa, kata setan. Dia aja hidupnya gak benar. Kerjanya mabuk-mabuk kok. Berharap keluarganya mau dipulihkan, kata setan. Ah, mimpi. Ingat loh Tuhan, kamu hakim yang adil. Gak bisa. Ingat loh ya, Bapak itu memutuskan semuanya dengan adil. Tapi kalau ada satu orang dia bertobat dan dia datang ke Tuhan, minta sama Tuhan tolong selamati. Ingat loh ya, di Alkitab itu ya. Karena aku mengingat siapa katanya, Abraham, Ishak, dan Yakub. Israel tuh gak pernah dihukum Tuhan. Karena kenapa? Karena Tuhan punya perjanjian sumpah sama mereka. Paham ya? Tapi kalau kita ini saudaraku nggak berdiri dengan keluarga, nggak bisa. Tuhan tuh ngingat. Makanya hari ini saudaraku ya, jangan salahkan kalau terjadi sesuatu yang buruk sama hidup kita. Karena kenapa? Kita gak jadi ilahi. Ingat loh ya, setan yang nuntut itu. Kalau di hidupmu uangmu habis terus, gak pernah kamu nikmati. Ngeri loh. Kalau kita punya penghasilan gak pernah kita nikmati, saudaraku ya, itu kutuk. Itulah yang dituntut oleh setan.
dapat 100.000, gaji 2 juta, bayar sini, bayar sana, untuk makan nggak ada. Hati-hati loh, itu kutub. Kamu nggak sempat menikmati. Padahal ikut Tuhan, kita diberi kuasa untuk apa? Menikmati. Amin. Lanjut. Janda di Sarpat dipelihara. Di 1 Raja-Raja 17 ayat 13 sampai 14. Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Dan firman Tuhan katakan, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Saudara bisa lihat, karena ketaatan janda di Sarfat itu, saudaraku ya, dipelihara oleh Tuhan. Dia jadi ilahi, dia lihat kenyataan, saudaraku ya, bahwa ini loh, saudaraku ya, kok aku cuma ada sepotong roti bundar kecil aja sisanya. Tapi Elia bilang apa katanya? Bawalah kepada yang sepotong kecil itu. Dia lihat kenyataan, nggak ada makanan lagi setelah ini. Tapi karena ketaatannya, Tuhan bilang apa? Dia dipelihara hidupnya. Bahkan sampai masa kelaparan itu. Di tempayannya tidak pernah habis. Amin. Saya ini jujur hari ini, saudara, saya mau bilang sama saudara. Dulu saya tuh berdoa, Tuhan kayak gimana ya keuangan saya. Saya ini kalau lihat, saya bukan pendeta, saya bukan gembala. Ketika saya dipanggil Tuhan melayani Tuhan, uang saya dari mana? Tuhan bilang, layani aku dengan sungguh-sungguh. Kalau kamu melayani aku, setiap pekerja tidak pernah akan kehilangan upah. Saya buktiin sama saudara. Saya nggak pernah minta sama keluarga saya nggak pernah minta sama orang lain. Saya nggak pernah ngemis-ngemis sama orang kaya, tolong berkati saya. Saya butuh uang. Saya nggak pernah datang ke jemaat minta uang. Bahkan sampai hari ini dari gereja pun, saya pakai duitnya untuk saya beli beras buat kami makan. Nggak pernah. Waktu saya nggak punya uang, saya harus beli susu buat anak saya harus beli minyak buat motor saya. Saya bilang, Tuhan ini kosong. Saya nggak tahu lagi. Saya nggak mungkin minta-minta dan bilang, gara-gara saya berhenti kerja, harus minta sama orang. Kau yang suruh saya, kau yang tanggung jawab. Tuhan kirim berkat. Bahkan seringkali saudara, saya nggak tahu siapa yang transfer ke rekening saya. Masuk ke rekening saya. Kalau mau saya bilang sama saudara hari ini, saya tuh ngeliat berkat Tuhan itu seperti ayat. Saya mau bilang sama saudara, rekening saya nggak pernah kosong sampai hari. Selalu ada orang yang, Pak minta rekening. Kerjaan saya apa? Melayani Tuhan aja. Saya udah bilang sama saudara ya, dari tahun 2003 sampai 2004, tanya bendara, saya nggak terima persembahan kasih dari gereja. Kalau saudara melayani, saudara diberikan, ya puji Tuhan, terima. Saya nggak pernah cari itu. Saya melayani Tuhan bukan cari uang. Tapi Tuhan itu yang hakim yang adil. Dia tahu bahwa saya hambanya, dan setiap hamba dia layak terima upah. Makanya itu saya bersyukur kalau saya melayani orang, saya nggak dikasih apa-apa. Saya bersyukur. Karena kenapa? Bapak saya di sorga yang punya alam semesta jangan berkati hidup saya. Sampai hari ini. Karena apa saudara? Tuh, saya pegang perjanjian ini, saya mau jadi ilahi. Tempayan saya nggak pernah habis. Kalau dunia resesi, saudara,
Saya nggak pernah resesi, saya resepsi terus sama Tuhan. Saya pesta terus sama Tuhan. Amin. Oh serius. Itu jadi ilahi. Tapi kalau saudara lihat, aduh dompet kosong, beras habis, terus ngapain? Cari cara. Wah, ngutang yang paling cepat. Cari keluarga. Cari orang terdekat. Hati-hati. Masalah demi masalah kamu ciptakan yang baik. Ngerti ya? Elia mencari seorang yang punya iman di tanah yang menyelamatkan hidup kita, seperti janda ini dari kematian. Ikut Tuhan tuh nggak boleh separuh-separuh, saudara. Karena separuh-separuh tuh ngeri. Paham ya? Ingat tuh ya. Ada setan yang selalu menuntut, ada Tuhan yang akan selalu bela kita. Di pengadilan itu, saudaraku, itu menang-menangan. Menang-menang apa? Kalau pembela dia cari cara, celah untuk bisa membela yang terdakwa. Betul? Kalau yang pendakwa, dia akan cari cara kelemahan untuk menjatuhkan yang terdakwa. Betul? Kita ini apa yang harus kita lakukan yang didakwa ini? Sesuatu yang membuat pembela kita punya dasar membela kita, betul? Kalau nggak ada dasarnya, makanya saya bilang ya, setan akan selalu bilang, tuh lihat dia kayak gitu. Dia masih berzina, dia masih mabuk, dia masih berbohong, dia masih berdusta, dia masih malas-malasan. Nggak bisa Tuhan kau berkati hidup. Pembela mau ngomong apa? Ingat lo ya, pembela kita itu bukan kayak pembela di dunia ini yang bisa nipu, ngibul, saudara ya. Kalau iya, ya iya, nggak bisa. Tapi kalau yang dibela ini dia datang ke Tuhan sungguh-sungguh, dia minta ampun, dia bertobat, pembela kan bilang, iya dia memang kayak gitu dulu, tapi sekarang dia udah bertobat. Anakku ini sudah dibenarkan oleh aku. Dan dia sungguh-sungguh ikut aku. Itu yang membuat Tuhan bilang, ya, pembelaanmu benar. Maka diketoklah, iblis nggak bisa dakwah itu. Tapi ya, dia punya iman, dia punya ketaatan. Nah, hari ini apakah kita punya itu? Lanjut. Mengalahkan kelaparan, terus mengalahkan Baal. Di 1 Raja-Raja 18 ayat 24-40. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut katanya, baiklah demikian. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Nah, arti Baal zaman itu adalah dewa matahari dan dewa api. Dan ini membuktikan Allah yang kita sembahlah yang hidup dan paling berkuasa. Saudara, hari-hari ini saudaraku ya, saudara itu nyembah siapa? Karena Baal saudaraku ya, mereka juga punya kuasa. Kalau hari ini dunia saudaraku ya, dengan semua kuasanya menghimpit hidupmu, kamu harus punya kekuatan untuk mengalahkan. Dengan apa? Berjalan dengan Tuhan. Karena banyak orang saudaraku nggak bisa. Baal itu mengerikan saudaraku, yang membuat bangsa Israel 3,5 tahun nggak turun hujan karena apa? Halo, saya mau tanya saudara. Karena kenapa? Bangsa itu nyembah Baal. Akhirnya apa? Setan nuntut nih bangsa Israel nyembah Baal. Tuhan bilang, ya hukumannya gak turun 3,5 tahun hujan.
Makanya Elia berdiri dengan otoritas ilahi mengalahkan Baal. Betul? Dia sedang tunjukkan ke bangsa Israel, satu orang membuat sebuah perubahan. Hidupmu saudaraku ya, keluargamu, sering kamu lihat kan? Ada kemiskinan, ada kelaparan, ada kematian, ada kegagalan yang terjadi dalam hidupmu dan keluargamu. Harus ada yang ilahi yang bisa mengalahkan itu dengan pertobatanmu. Kalau enggak bisa. Kamu yang harus kalahkan. Lanjut. Ini saudara. Saudara bisa cari ya saudara. Ini mengalahkan Baal. Atau ya. Kalau kita ini dalam hidup kita ini, keluarga kita ini macam-macam. Jangan kira kemiskinan itu nggak ada setan di baliknya. Paham ya? Kegagalan itu bukan nggak ada setan, ada. Melanie Prasetyo bertobat dari menjadi permaisuri Lucifer. Ada kesaksiannya. Saya pernah kirim rasanya di grup gereja. Dia mau diambil, dia perang saudaraku ya. Bahkan ditantang Lucifer untuk adu kekuatan. Terus banyak pasukannya itu saudaraku ya, mental. Karena apa? Dia teriak nama Yesus, tolong aku. Dia sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Seringkali ya, dia tuh gak bisa kendaliin dirinya. Tapi dia selalu bilang, Tuhan Yesus tolong aku. Sampai satu titik, dia kumpulkan semua kekuatannya. Panggil namanya. Dia menang atas musuh. Oh, hidup pun juga, kalau kamu gak pernah teriak, Tuhan aku mau keluar dari semua kemiskinan, aku mau keluar dari setiap kegagalan, kamu gak teriak sungguh-sungguh, gak akan pernah bisa keluar. Itu akan terus menghantui hidupmu. Itu akan terus mencengkram engkau sampai kamu apa? Habis. Teriak. Karena kalau enggak, saudara akan mengerikan. Dia menang, mengalahkan Baal. Dia apa? Menjadi hamba Tuhan. Dia kesaksian. Kita ini harus jadi ilahi, saudara. Mengalahkan semua Baal. Ingat ya. Nggak usah lah ngelihat dulu setan-setan lah, saudaraku ya. Lihat apa yang di depan matamu aja. Kenapa ada kegagalan di hidupmu? Kenapa ada kemiskinan di hidupmu? Kenapa ada keluarga-keluarga yang tidak mau percaya sama Tuhan? Kenapa? Ada Baal yang membuat itu, saudaraku, yang mencengkeram hidup keluarga. Harus engkau seperti Elia menjadi ilahi yang berteriak mengalahkan Baal. Caranya apa? Teriak sama Tuhan, bertobat dan cari Tuhan. Kamu akan punya kuasa mengalahkan setiap Baal. Amin. Lanjut. Mendidik raja dan bangsa. 1 Raja-Raja 21:21. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka kepadamu, aku akan menyapu engkau dan melenyapkan setiap orang laki-laki dari keluarga Ahab, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya. Ayat 27-29. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia, orang Tisbe itu, sudahkah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku? Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya, aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya. Lihat ya, Ahab itu berbuat jahat sama Tuhan, betul? Sehingga kutuk, kemiskinan, kemelaratan, kekeringan terjadi buat bangsa Israel. Gara-gara Ahab sebagai raja. Tapi saudara baca ya, Ahab merendahkan diri. Terus Tuhan bilang apa? Bahwa karena ia telah merendahkan diri. Artinya apa? Dia bertobat. Malapetaka itu gak datang melalui zamannya, tapi dipindahkan. Betul? Saudara? Kalau kita ini gak bertobat sungguh-sungguh, jangan mimpi hidup kita dipulihkan. Jangan mimpi kamu keluar dari kemiskinan, dari kegagalan. Jangan mimpi.
Jangan mimpi keluarga kita dipulihkan. Tobat dan datang. Amin. Lanjut. Ini ada seorang saudaraku ya, seorang misionaris yang pergi. Itu beritakan ini. Seorang ratu Hawaii bermimpi didatangi oleh satu misionaris Kristen. Ya. Kapiolani melawan Dewi Gunung Berapi Pele dengan cara mengucapkan doa Kristen. Namanya Kapiolani. Dia memanjat turun ke liang lapar dan kembali lagi tanpa celaka. Lalu memakan buah oelo yang terlarang di sana. Pemimpin wanita Kapiolani memuji satu-satunya Allah yang sejati dan menyatakan Yehova adalah Allahku. Kapiolani membuat satu Hawaii berbalik dan mengikut Yesus. Saudara bisa lihat, Tuhan itu bisa pakai banyak cara untuk memenangkan sebuah bangsa. Dengan apa? Sebuah pertobatan anak-anak Tuhan yang pergi melangkah dengan Tuhan. Kamu bisa nggak menangin keluarga? Bisa. Caranya, kamu harus bertobat sungguh-sungguh. Makanya saya sering bilang sama saudara ya, seringkali yang menghalangi keluarga kita, orang-orang terdekat kita datang ke Tuhan itu siapa? Siapa? Kita sendiri. Saya hari ini, saudaraku, saya selalu ingat kata-kata orang tua saya. Kenapa papa hari ini mau bertobat? Kenapa papa hari ini mau ikut Tuhan? Kenapa papa hari ini mau melayani itu? Papa ini bukan dikotbahin orang. Papa ini gak pernah dengerin hamba Tuhan ngotbahin sehingga papa bertobat. Tapi jawaban papa saya, saudaraku ya, yang membuat saya sampai hari ini penting. Dia bilang, karena saya lihat hidup anak-anak saya berubah. Saya lihat anak-anak saya dari yang dulu suka ngelawan, mereka mengasihi, mereka mencintai dengan tulus. Itu yang membuat papa hari ini ngambil keputusan untuk datang. Makanya nih, orang tua saya hari ini, dia serahkan hidupnya sama Tuhan. Ingat loh ya. Tapi bagaimana keluarga kita? Ngapain ke gereja? Tuh, lihat kamu melayani di gereja, tapi di rumah kamu lawan aku, kata orang tua. Kamu gak pernah kerja, kamu malas-malasan, tidur-tiduran, main HP, disuruh gak mau. Itu yang seringkali membuat orang tua kita gak pernah datang ke Tuhan. Bahkan keluarga di sekelilingnya. Ngapain? Sama aja. Jadi yang buat jadi batu sandungan itu siapa? Kita. Kenapa teman-teman kita nggak mau percaya Yesus? Sama kok, dia ke gereja masih mabuk-mabukan juga, sama kayak kita aja. Ngapain? Tuh, itu yang terjadi. Kalau kamu mau lihat sebuah perubahan, hidupmu harus diubahkan. Baru kamu bisa bawa. Paulus bilang, aku melatih diriku. Agar apa? Ketika aku memberitakan Injil, itu enggak mengenai aku. Aku seorang petinju yang melatih diri. Paham ya? Jadi kalau kita bilang A, orang lihat dari hidup kita. Tapi kalau sama aja nggak bisa. Orang kan bilang, sama aja Ki. Kamu bilang jangan ngerokok, kamu juga ngerokok. Udahlah, jangan ajarin. Saya pernah, bukan nasehatin, saudara. Saya cuma bilang sama papa saya, Pak, udahlah, berhenti aja ngerokok. Tahu nggak jawaban papa saya apa? Kamu ini nyuruh papa nggak merokok, nggak boleh merokok. Kamu aja makan, papa yang kasih. Nggak usah suruh-suruh papa kalau kamu nggak belum bisa cari duit sendiri. Paham ya? Jadi itu saya nggak pernah ngomong, negur papa saya. Saya bilang sama papa saya selesai saya kuliah, Pak, mulai hari ini
saya nggak akan minta duit sama Bapak. Saya sudah selesai kuliah, saya akan kerja, saya akan cari duit, dan saya yang akan berkati Bapak. Makanya hari ini saudara, saya ngomong apa saya bisa dengar. Tapi ya, kita dulu yang harus berubah. Amin. Kita nggak bisa ngomongin orang kalau kita masih ngelakuin itu. Ayo setia, kalau kita nggak pernah setia, nggak bisa. Ayo mengasihi, kalau kita nggak pernah bisa mengasihi, nggak bisa. Amin. Lanjut. 1 Raja-Raja 18 ayat 30, kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku, maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya, lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Yang ayat 38, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Apa yang perlu saudara lakukan untuk bisa mengalahkan Baal? Perbaiki mezbah. Perbaiki tempat untuk kau menyembah. Ya. Letakkan korban di atas mezbah ini. Hari ini, apakah engkau sedang bangun mezbahmu di hadapan Tuhan? Adakah kau menyembah Tuhan di rumahmu? Adakah kau memberi waktu untuk gak usah pegang handphone, gak usah ngelakuin apapun, kamu cuma nyembah Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, terus letakkan korban di sana? Ada? Itu jadi pertanyaannya, saudara. Kalau enggak, saudara enggak akan pernah bisa mengalahkan semua yang hari ini kamu hadapi. Kamu enggak akan pernah bisa ngalahin kegagalan, kamu enggak akan bisa ngalahin kutuk kemiskinan, kamu enggak akan pernah bisa mengalahkan yang namanya penyembahan berhala. Semua yang buruk hari ini kamu enggak akan pernah bisa kalah. Yang pertama yang harus kamu lakukan adalah perbaiki mezbahmu. Letakkan korban. Maka firman Tuhan bilang, Tuhan turunkan api di atas, membakar korban. Harus ada api yang menyala di hidup. Itu datangnya dari sorga. Kalau enggak akan pernah ada satupun yang bisa membakar habis Baal. Lanjut. Sebuah gereja yang terbakar dan tidak makan korban jiwa satupun. Ternyata di dalam gereja sedang ada yang berdoa. Setelah itu terjadi lawatan besar di Wales yang dilakukan oleh Evan Roberts. Ini terjadi. Ya. Orang lihat gereja itu terbakar, saudara. Ternyata itu api Tuhan. Orang di dalamnya nggak terbakar. Setelah itu Wales, satu negara, semua bertobat datang. Sampai penjara kosong semuanya, gak ada. Setiap orang datang kepada Tuhan. Itu Wales. Saudara, kita mau rindu lihat itu terjadi kan atas keluarga kita, kota kita dan bangsa kita. Perbaiki mezbah agar api Tuhan diturun. Saudara, jangan kira Wales ini tiba-tiba dilawat Tuhan. Enggak, ada orang-orang tua yang dia berdoa, mereka nyembah Tuhan. Jamah lawat Wales Tuhan, tolongi Tuhan. Mereka berdoa hari demi hari sampai Tuhan dengar. Adakah kau berdoa buat keluargamu sampai keluargamu bertobat? Kamu teriak sungguh-sungguh? Atau hidupmu dipenuhi dengan semua hal yang gak berguna, yang ujungnya jadi tuntutan buat iblis untuk menghabisi hidupmu? Ada? Kalau kita gak pernah lakuin itu gak bisa. Kalau hidup kita isi dengan sesuatu yang jahat, kita lakukan dengan sebuah dosa, dengan semua pelanggaran, saudara. Ujungnya apa? Tuntutan setan akan makin mengerikan. Tapi kalau yang diisinya adalah pertobatan, yang diisi oleh letakan korban, penyembahan di hadapan Tuhan, Tuhan kan lihat dari sorga dan bilang, ini waktunya aku lepaskan dia dari semua itu. Ini waktunya aku mau lepaskan keluarganya dari setiap kemiskinan, dari setiap yang namanya kegagalan. Itulah yang Tuhan mau. Lanjut. Membuka dan menutup langit. Elia adalah manusia biasa seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun.
dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara bisa lihat pernah terjadi di Sulawesi KKR besar. Terus para jemaat yang hadir bersepakat dengan para pemimpin untuk menopang agar hujan berhenti dan kuasa doa seketika hujan berhenti. Saudara, sekali hari ini kita harus supranatural. Karena suatu hari di depan, saudara, banyak hal yang anak-anak Tuhan akan menghentikan. Ya. Saudara akan lihat ada pernah terjadi di Filipina kalau nggak salah. Itu topan, saudaraku, gede, makin lama makin gede. Mereka kumpul nih anak-anak Tuhan, bahasa roh, saudaraku ya. Mereka bilang berhenti itu angin puting beliung. Dalam nama, dekat lagi mau hampir mencapai rumah itu. Tapi mereka nggak berhenti berdoa, saudaraku ya. Sampai angin puting beliung itu pecah, hilang. Mereka cuma doa. Mereka teriak di hadapan Tuhan. Berhenti. Bukankah hari-hari ini anak-anak Tuhan akan Tuhan bangkitkan untuk menahan semua bencana? Itu saudara. Makanya kenapa itu bisa lakukan? Ada orang-orang yang dia memperbaiki mezbah. Dia letakkan korban di hadapan Tuhan. Makanya 2025 ini bukan berarti kita berhenti berdoa. Tapi ini waktu kita sungguh-sungguh menahan semua bencana. Banyak orang dapat tentang megatrust. Tapi hari ini kita ini bukan orang yang sepakat setuju itu segera terjadi. Tapi kita berdoa menahan. Bahkan kalaupun itu terjadi, kita minimalisir semua keadaan. Amin. Keluargamu juga kalau sesuatu yang buruk pun terjadi, tapi itu minimalisir. Karena kenapa? Ada orang yang berdoa. Buat Tuhan sebagai pembela kita tuh ngomong, Tuhan, waktu setan nuntut, nih keluarga ini bajingan Tuhan, nih keluarga jahat minta ampun, cepat hukum. Tapi Tuhan bilang, Yesus sebagai pembela kita, Tuhan, lihat ada keluarga, salah satu keluarganya, anakku, dia doa, dia nangis buat keluarganya. Buat beri kesempatan buat keluarga ini agar bertobat. Karena ada anakku yang berdoa buat keluarganya. Kamukah orang itu? Buat Tuhan punya alasan membela keluarga. Buat Tuhan punya alasan membela hidup. Kalau saya ada hari ini, saya membuat alasan untuk Tuhan membela kota ini, provinsi ini, dan bangsa ini. Sehingga Tuhan lihat, di Kalimantan Tengah ada anak-anakku yang berdoa. Sehingga aku harus luputkan Kalimantan Tengah dari semua yang jahat. Paham ya? Ayo, buat Tuhan punya alasan. Lanjut. Mengalahkan intimidasi dan keletihan. Saudara, kita dalam hidup pasti yang namanya keletihan. Apalagi melayani Tuhan. Kok capek Tuhannya, kok pressernya seperti ini. Tapi sekali lagi, si Elia pernah alami itu. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tapi Saudara, ikut Tuhan itu pasti ada pressure, ada tekanan. Tapi makanya ya, bangun imanmu. Jangan sampai omongan orang, jangan sampai yang namanya tantangan membuat kamu jadi lemah. Amin. Kenapa hari ini selalu didengungkan mental health, kesehatan mental, dimarahin langsung sedih, diajarin nggak terima. Ada yang bilang mental strawberry bagus di luar, dipencet hancur. Kami anak-anak Tuhan nggak punya mental. Mentalnya adalah mental para pahlawan. Seperti Daud, dia nggak pernah takut lihat Goliat, dia jalan sama Tuhan. Lanjut. Mengalahkan intimidasi keletihan ya. Elia mengalami keletihan jiwa, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun. Sehari perjalanan jauhnya lalu duduk di bawah pohon arar
Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambil nyawaku sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Nah, Tuhan memberi makanan jiwa. Di Raja-Raja 19 ayat 7, tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Artinya apa? Kalau kamu mau puaskan jiwamu, datanglah kepada Tuhan. Amin. Karena cuma Tuhan yang bisa puaskan kita. Jiwa kita ini cuma bisa dihiburkan oleh Tuhan. Amin. Bukan berarti jiwa kita ini nggak kita kasih makan. Harus. Kasih makannya seperti apa? Firman Tuhan. Saya tuh jujur saudara, seringkali ngalamin tekanan dalam pelayanan. Kenapa harus seperti ini Tuhan? Kenapa? Tuhan datang. Ketika Tuhan datang, nah aku Tuhanmu yang sertai kamu. Aku Tuhanmu yang beri kekuatan bagimu. Itu tuh sebuah kepuasan jiwa buat saya ketika saya dengar Tuhan. Jadi membuat saya kuat sampai hari ini berjalan menuntaskan panggilan Tuhan. Kalau enggak, saya enggak akan sanggup, saudara. Belum lagi ya menghadapin banyak orang. Kadang-kadang bukan masalah saya, tapi jadi masalah saya. Yang harusnya saya enggak usah mikir lah, tapi saya ikutan mikir. Yang harusnya itu kesalahan orang lain, saya juga ikut nanggung. Ini jiwa letih kalau nggak datang ke Tuhan, kalau nggak rendaman sama Tuhan, nggak cari Tuhan. Saya akan bilang, cukuplah Tuhan, udah capek lah. Saya akan bisa ngomong seperti itu. Tapi waktu saya datang ke Tuhan lagi, semua keletihan, saya datang, saya nyembah Tuhan. Ada kekuatan baru yang saya terima. Makanya anak-anak Tuhan ya, kamu harus punya waktu dengan Tuhan. Rendaman sama Tuhan. Sampai semua keletihanmu dipulihkan. Amin. Nggak ada yang kuat, saudara. Cuma Tuhan Yesus aja sendiri, saudara ya. Ketika dia ngalamin hinaan, omongan orang sebagai penyesat, kamu dipenuhi kuasa Beelzebul, dia datang kepada Bapaknya. Makanya dia bangun pagi-pagi datang ke Tuhan. Karena dia tahu cuma Bapa di sorga yang bisa beri dia kekuatan. Yesus aja lakuin itu. Apalagi kita. Kita punya masalah, larinya kemana? Lari ke teman. Bukan nambahin apa, nambah masalah. Kalau udah masalah, makan, gembrot deh. Oh, serius. Kita mau apa? Ayo, jiwa kita ini cuma bisa diberikan kepuasan oleh Tuhan. Lanjut. Nih, kembali kepada hati Tuhan dalam jalan. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalan mulai padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus menguasai Hazael, mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Artinya apa? Kembali ke jalan Tuhan. Kalau kau tahu hari ini jalanmu sudah berhenti dan kau sudah mulai keluh, karena itu cuma satu-satunya jalan untuk kamu bisa berkemenangan dan menjadi ilahi dengan Tuhan. Lanjut. Yang terakhir, dia mengalahkan intimidasi dan keletihan. Raphael Zhang mengalami depresi dan hampir bunuh diri. Dia harus mengikuti wajib militer di negaranya. Tuhan temui dia ketika dia sedang ada di rumah sakit. Hari ini dia bertobat menjadi seorang hamba Tuhan. Saudara nggak akan temukan Raphael Zhang ini ya di media sosial, karena semuanya diblok. Tapi dia jadi pelayan Tuhan yang luar biasa, memberitakan Injil di Cina. Karena kenapa, saudara? Dia alami depresi ya. Tapi ketika dia ketemu Tuhan, hidupnya diubah. Saudara, kamu gak akan pernah ngalamin sebuah perubahan kalau kamu gak pernah ketemu Tuhan. Saya selalu bilang sama diri saya sendiri, saya mau ketemu Tuhan. Makanya saya datang ibadah, saya gak mau ketemu siapapun, saudara. Saya gak sedang cari pengkhotbah, saya bukan sedang cari siapa yang worship leader, siapa yang melayani di depan, enggak. Saya datang ibadah, saya mau ketemu Tuhan.
Itu yang saya tanam sampai hari ini. Karena buat saya, cuma Tuhan yang bisa beri kekuatan. Cuma Tuhan yang bisa ubah hidup saya. Cuma Tuhan yang bisa pulihkan saya. Makanya setiap ibadah saya nggak pernah peduli sama orang lain. Saya nyanyi, saya nyembah Tuhan. Saya mau ketemu Tuhan. Amin. Nggak usah lihat yang lain. Karena orang lain juga nggak bisa tolong engkau. Nggak bisa tolong engkau. Cuma Tuhan. Amin. Itu kalau kita saudara ya. Tuhan, mari Tuhan, mari. Hari setiap kita sekali lagi saudara.